Halo sahabat YouTube dan Dursana. Petang hari ini saya berkesempatan untuk mendatangi kawasan ruas jalan Kampung Cino. Jadi saya mengajak sahabat YouTube dan Dursana untuk ikut serta melihat-lihat pada petang hari ini persiapan para pedagang kaki lima di kawasan Kampung Cino, di mana nanti malam adalah aktivitas mereka dalam melayani masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan menghadapi suasana pada beberapa pekan ke depan Hari Raya Idul Fitri. Di kawasan Kampung Cino ini selain pedagang kaki lima pakaian, kemudian sandal dan sepatu, juga aksesori lainnya. Sebenarnya setiap malam di kawasan ini ada sejumlah pedagang kaki lima yang selalu buka sampai jauh malam berupa makanan dan minuman. Jadi Kampung Cino adalah salah satu titik untuk kuliner pada malam hari. Walaupun bernama Kampung Cino, para sahabat YouTube dan Dursana, sampai hari ini tidak ada Cina yang tinggal di sini dan bermukim di sini. Yang ada sekarang adalah masyarakat setempat. Kalau dulunya para sahabat YouTube dan Dursana, kawasan Kampung Cino ini merupakan pecinan atau kampungnya orang-orang Cina, di mana mereka bertempat tinggal di sini dan memiliki usaha di sini. Jadi kawasan Kampung Cino ini pernah menjadi titik pusat perekonomian yang ada di daerah ini. Tapi kemudian setelah Cina tidak ada lagi, pergerakan ekonomi terjadi dan terpusat di arah ke baratnya, tepatnya di kawasan Pasar Pariaman yang kini dikenal sebagai Pasar Rakyat. Di sana, para sahabat YouTube dan Dursana itu terletak di seberang aliran Sungai Batang Pampan, berdampingan dengan kawasan stasiun kereta api Pariaman yang menghubungkan kota Pariaman dengan kota Padang. Kemudian di dekat stasiun terdapat kawasan pantai yang kini bernama Pantai Gandoria, berhadapan dengan Samudra Hindia, merupakan pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Oke, sahabat YouTube dan Dursana, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa sokong dan besarkan channel ini dalam menghadirkan konten-konten terbaru bagi Dursana, bagi sahabat-sahabat YouTube yang belum subscribe. Silahkan berpartisipasi untuk subscribe, like, komen, dan share. Tonton terus channel ini dengan konten-konten yang selalu terupdate. Oke, kita lanjut. Baru saja para sahabat YouTube dan Dursana selesai sholat Isya, menjelang ke sholat tarawih, saya menyempatkan diri untuk mendatangi kawasan Kampung Cino kembali seperti waktu petang hari tadi. Jadi pada malam hari ini telah terjadi aktivitas di sepanjang ruas jalan yang ada di Kampung Cino ini. Jadi para sahabat YouTube dan Dursana bisa lihat suasana yang terjadi di kawasan ini yang berlangsung selepas sholat Isya. Ini ada sebuah bus penumpang yang biasanya melayani kota Pariaman dengan kota Bukit Tinggi. Itu tampaknya memasuki pusat kota Pariaman,
tepatnya ke Pasar Pariaman untuk mengantarkan barang yang mereka dapatkan atau yang mereka beli dari Kota Bukit Tinggi untuk dijual di Kota Pariaman dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang beberapa pekan lagi akan datang. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, terang benderang kawasan ini dengan lampuan ya para sahabat YouTube. Di Kampung Cino ini juga terdapat sebuah masjid yang dulunya musala ya. Nah, sekarang Masjid Diaman, berdampingan dengan kantor PLN Pariaman. Kita menghadap saat ini ke arah utara ya. Ini jalan ini nantinya terus kalau lurus akan sampai di Simpang Apa yang merupakan persimpangan memasuki kawasan jalan bypass yang menghubungkan Pariaman menuju ke arah utara, Lubuk Basuang, Kabupaten Agam, dan Pasaman Barat yang merupakan daerah bagian utara dari pusat kota Pariaman. Para sahabat YouTube dan dusana-dusana, di kawasan Kampung Cino ini sudah mulai terlihat keramaian baik lalu lintas maupun jumlah pedagang pun dibandingkan pada hari biasa sudah sedikit bertambah ya para sahabat YouTube dan dusana. Tapi keramaian masyarakat yang ingin berbelanja belum terlihat terlalu meningkat ya. Tapi satu dua sudah ada yang mulai berbelanja di kawasan ini dalam persiapan menghadapi hari Lebaran. Sementara ada banyak toko-toko di sekitar kawasan Kampung Cino ini sudah banyak yang tutup dan hanya satu dua yang masih tetap buka karena jualannya mungkin berkait dengan aktivitas malam hari yang ada di kawasan Kampung Cino. Cukup ramai tampaknya para sahabat YouTube dan dusana, lalu lintas kendaraan baik menuju ke arah Pasar Pariaman maupun ke arah Kampung Baru. Nah, jadi ini harus bolak-baliknya tampak lebih banyak ke arah pasar tampaknya para sahabat YouTube dan dusana-dusana dan ke kawasan Kampung Cino ini. Oke, kita mulai pelan-pelan menelusuri mulai dari Tugu Tabui ya yang terletak di persimpangan 4 yang ada di Simpang Kampung Cino ini. Kemudian kita akan menuju ke arah Simpang Amadin atau Simpang Kampung Pondok. Jadi kita akan lihat bagaimana tingkat keramaian para pedagang dan tingkat keramaian para pembeli. Dalam kesempatan ini, para sahabat YouTube dan dusana-dusana dengan keterbatasan alat rekam ya, maklumlah dengan memakai hanya kamera smartphone, jadi gambarnya tidak maksimal para sahabat YouTube. Setidaknya ya begitulah. Inilah kawasan Kampung Cino para sahabat YouTube dan dusana. Saat ini saya berada tidak jauh dari persimpangan jalan Simpang Amadin. Tepatnya lokasi saya saat ini adalah di depan Bintang Ame atau Bintang Mas. Jadi sebuah nama yang masih tetap diingat orang bahwa di sini ada sebuah apotek besar ya yang ada di Kota Pariaman pada masa dahulu yang bernama Bintang Mas. Kita bergerak ke arah Simpang Tabui. Nah, inilah para sahabat YouTube dan dusana-dusana, para pedagang kaki lima yang menempati kiri kanan sisi jalan ini yang memberi kehidupan di pusat Kota Pariaman selain Pasar Pariaman. Mereka-mereka ini tampaknya
dengan lampu yang terang benderang, berusaha untuk melayani sebaik-baiknya masyarakat yang ingin melihat atau berbelanja di kawasan ini. Sejak adanya pedagang kaki lima ini, para pemilik toko-toko yang berjualan pun ada satu dua yang buka malam hari itu ikut bergairah juga. Ada teman dalam keramaian ini. Ini ada sate ini para sahabat YouTube dan sana. Jadi boleh juga itu menikmati kuliner khas Pariaman. Selain sate tadi para sahabat YouTube dan sana, di sini ada juga menjual minuman tradisional air kacang di sebelah kanan dari kamera ini. Kemudian ada juga yang tetap setia di Cappuccino ini adalah menjual makanan nasi goreng, mie rebus, tahu kecap ya. Dan ada juga nasi soto di sini nih para sahabat YouTube, dan biasanya yang dagang makanan ini itu buka sampai waktu dini hari. Pada waktu bulan Ramadan ini tetap buka ya. Sementara pada hari biasa tetap setia di tempat yang sama. Banyak juga para sahabat YouTube dan sana pada hari biasa ataupun pada saat bulan Ramadan ini yang tetap ingin pada malam hari mendapatkan makanan nasi goreng, mie rebus, tahu kecap, atau juga nasi soto. Itu ada dijual di kaki lima yang ada di Kampung Cino ini. Jadi kalau ada yang berdatangan ke Kota Pariaman, memang pada waktu malam hari ini agak sedikit repot untuk mendapatkan makanan, tapi insyaallah ada beberapa titik yang sampai saat ini pedagang kaki limanya masih ada. Akhirnya saya sampai di atas jembatan PLN. Jembatan ini adalah sebagai penghubung kawasan Kampung Cino dengan kawasan Pasar Pariaman. Kampung Cino terletak di dalam kenegarian, dulunya adalah kenegarian Limukoto Ayapampan, sedangkan kawasan Pasar Pariaman terletak di dalam kenegarian Pasar Pariaman. Dua negari ini para sahabat YouTube dan Nusana dipisahkan oleh sebuah aliran sungai yang bernama Batang Pampan, dan inilah jembatan ini di atas aliran Batang Pampan menghubungkan kedua negari, dan pada saat ini menghubungkan kedua kawasan perekonomian yang berada di pusat kota Pariaman. Saya saat ini menghadap ke arah Simpang Kampung Cino. Di ujung jembatan ini, oh ya, ada pedagang durian ini, buah durian para sahabat YouTube yang datang dari kabupaten ini para sahabat YouTube, dijual di Pasar Pariaman di dalam bulan Ramadan ini. Ini belum musim, tapi sudah terlihat beberapa hari ini sudah ada buah durian di kawasan Pasar Pariaman. Jadi bagi penggemar buah durian yang berada di sekitar kota ini, silahkan datang ke Pasar Pariaman. Di posisi ini saya sudah berdiri di depan plaza ya, salah satu dari plaza yang ada dua ini. Saya menghadap dari Plaza Pariaman menghadap ke Pujmal Plaza. Di Pujmal Plaza ini para sahabat YouTube, biasanya pada setiap sore sampai malam itu ada sejumlah pedagang yang tetap ya berjualan makanan dan minuman. Pada saat bulan Ramadan ini jumlah pedagangnya bertambah, dan biasanya pedagangnya tetap ya setiap tahun berjualan selama bulan Ramadan di depan plaza ini.
ada sate kacang Madura, ada gerobak nasi Muna, ada gerobak serobai telur, kemudian ada pedagang buah, ada pedagang pokat kocok, ada pedagang goreng, ada pedagang jus ya, jus buah, kemudian ada pedagang bakso, kemudian ada juga pedagang sate Pariaman ya para sahabat YouTube dan sana-sana. Nah, inilah suasana pada malam hari ini. Kedua plaza ini pertokoannya buka ya, sudah mulai buka pada malam ini. Kalau di Putsmal Plaza itu setiap hari, tidak pun bulan puasa, tetap buka sampai pukul 9 malam. Sementara Putsmal Plaza Pariaman itu pada waktu jam 6 sudah tutup. Nah, ini dia. Tapi sekarang sudah mendekati ke hari raya. Mereka buka pada malam hari. Oke, sahabat YouTube dan sana, inilah sedikit review tentang kehidupan menjelang hari raya Idul Fitri di Kota Pariaman.